Oke, masuk ke pembuatan minyak kelapa. Pembuatan minyak kelapa sama halnya dengan pembuatan tape, yakni mereka adalah proses fermentasi. Tetapi yang membedakan, kalau tape dia fermentasi dengan bantuan jamur atau ragi atau hamir. Sedangkan kalau minyak kelapa fermentasinya menggunakan bantuan bakteri, yaitu bakteri asam laktat yang terdapat dalam daging kelapa itu sendiri. Ya, jadi bakterinya ini bukan yang sengaja kita tambahkan, tetapi dia memang ada di dalam si bahan bakunya atau si daging kelapanya dan juga airnya. Oke, jadi nanti di tahapan kerjanya ini tidak ada proses penambahan apapun ya anak-anak ya, berarti murni dari bahan aslinya. Oke, tahapannya pertama yaitu proses pemarutan. Nah, di sini diparut. Habis diparut dibuat santan, pembuatan santan. Lalu dilakukan fermentasi atau dengan cara didiamkan 1 sampai 2 hari. Jadi pas sudah dibikin jadi santan, kalian masukin ke plastik terus ditutup rapat. Ya, ini juga sama, dia adalah anaerob juga. Ya, ditutup rapat 1 sampai 2 hari dan ditutup rapat 1 sampai 2 hari. Nanti hasil yang terjadi adalah terdapat minyak yang terbentuk. Minyak ini terbentuk, ini minyaknya yang kecil-kecil ini. Nah, tetapi minyaknya itu kondisinya masih terbungkus oleh lapisan protein gitu. Dan ini air yang bekas santannya itu tadi, bekasnya airnya akan terpisah, mulai terpisah nih. Ya, ini semua adalah air. Gitu, dia dikelilingi juga oleh air, dikelilingi juga oleh lapisan pelindung yaitu protein, dan minyaknya ada di paling dalam sini ya, di dalam sini. Nah, berarti kan minyak tersebut susah untuk diambil dong, betul? Nah, maka bagaimana caranya itu minyak bisa keluar dari selaput itu, ya, selaput protein itu. Nah, minyak akan keluar dari selaput protein itu seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya kayak hari ke-1 atau hari kedua, nah udah mulai keluar nih dari lapisan dari selaput proteinnya. Kenapa bisa itu keluar, Kak? Karena yang terjadi adalah bakteri asam laktat yang ada dalam daging kelapa atau dalam hal ini adalah di santan itu akan memakan karbohidrat pada santan. Jadi dia memakan karbohidrat yang terkandung dalam santan. Nah, pada saat karbohidrat itu dimakan atau istilah di sini adalah terjadi proses ini ya guys ya, apa ya? Iya, istilahnya itu fermentasi gitu, dapat memfermentasi. Nah, jadi di sini dia makan si karbohidratnya dimakan atau difermentasi. Nah, jadinya apa? Jadinya asam. Jadi ketika karbohidrat itu dimakan oleh si bakteri, maka yang terjadi dia akan menghasilkan asam. Ya, jadi hasilnya adalah asam. Nah, sehingga karena hasilnya asam, maka pH dalam santan itu akan turun. Nah, apa penyebab efeknya kalau pH-nya turun? Efeknya adalah proteinnya bisa rusak atau menggumpal ya. Itulah kenapa gara-gara pH-nya turun, maka selaputnya ini bisa rusak ya. Selaputnya ini bisa rusak. Nah, yang terjadi apa berikutnya? Yang terjadi ya minyaknya akan terbebas gitu. Minyaknya bisa lepas dan keluar ke permukaan. Ya, kenapa bisa dia naik di permukaan? Kenapa nggak di dalam-dalam saja? Misalnya ini ada airnya sebelah sini, minyaknya kenapa di atas sini? Karena apa? Karena berat jenis atau rho dari minyak lebih kecil daripada rho dari air. Itulah kenapa air selalu di bawah kalau dibandingkan dengan minyak gitu. Jadi minyak akan selalu di atasnya air. Oke guys, jadi dia bisa dipisah nih, nanti minyaknya di bagian atas. Oke. Nah, untuk keuntungannya menggunakan fermentasi cara murni ini ya, kan nggak pakai apa-apa ya. Nah, ini hasilnya, keuntungannya adalah dari segi hasil dia cenderung lebih banyak nih, 22 sampai 24, lumayan ya, lumayan banyak kalau dibandingkan dengan kita bikin minyak dengan cara dipanasin sampai jadi minyak di akhir. Nah, itu katanya lebih bagus, lebih lebih banyak kandungan minyak kalau pakai cara yang
alami kayak gini, yang fermentasi katanya ya. Terus juga dari segi kejernihannya dia lebih jernih dibanding kalau yang dipanasin ya.